Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Gilin. Oke pemirsa, di video kali ini kita akan bahas masalah budidaya belut tanpa lumpur ya. Jadi di video kali ini spesial kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya budidaya belut tanpa menggunakan lumpur. Karena pada umumnya budidaya belut itu dilakukan dengan menggunakan media lumpur atau menyerupai media asli atau habitat asli si belut ya. Hal ini bertujuan agar belut bisa bereproduksi atau bisa berkembang biak atau bahkan memijah ya. Nah, sebagaimana kita tahu ya, untuk budidaya belut tanpa lumpur itu bisa dilakukan hanya untuk pembesaran saja ya. Tapi untuk pembiakan itu tetap dilakukan di media lumpur. Karena untuk habitat belut memang untuk pembudidayaannya atau untuk proses memijah atau bertelur itu memang dilakukan di lumpur ya. Nah, adapun cara untuk membedakan media pembesaran dan media pembiakan itu dibedakan dari pola kolamnya ya, dimana untuk media pembiakan atau pemijahan itu harus dibuat semacam galengan-galengan ya. Jadi jangan semuanya tergenang, tapi dibikin semacam galengan atau tumpukan-tumpukan di pinggir kolam ya. Nah, contohnya seperti ini. Hal ini bertujuan untuk mempermudah si belut membuat lubang dan beranak nantinya ya. Nah, adapun di sini untuk budidaya belut sistem air bersih itu dilakukan hanya untuk pembesaran saja. Jadi tidak bisa dilakukan untuk pemijahan ya. Jadi yang setahu saya itu seperti itu ya. Untuk pembiakan itu belum bisa dilakukan di air bersih, kecuali untuk menetaskan telur kemudian membesarkan anakan ya. Nah, adapun untuk proses pembesaran belut itu di kisaran 4 sampai 8 bulan ya pembesarannya, tergantung produksinya untuk lokal apa untuk ekspor ya. Nah, untuk kebutuhan lokal itu sendiri itu biasanya tidak diperlukan ukuran yang terlalu besar ya, hanya mungkin di kisaran rata-rata sebesar ibu jari saja. Beda untuk keperluan ekspor ya. Itu kalau untuk ekspor, untuk ukurannya size-nya itu agak besar ya, bisa 1 kilo isi 4 atau 5 ya, untuk keperluan ekspor. Nah, adapun di sini untuk kelebihan dan kekurangannya untuk beternak belut sistem air bersih, kita akan coba bahas dari sistem keunggulannya dulu ya, atau keuntungannya budidaya belut sistem air bersih. Jadi keuntungan yang pertama itu adalah mudah mengontrol ya, mudah mengontrol perkembangan si belut, kemudian mudah membersihkan kolam ya. Karena tetap saja belut itu perlu juga ya dijaga kebersihan lingkungan kolamnya. Karena kalau tidak nanti akan tumbuh jamur atau parasit. Nah, kemudian yang kedua keuntungannya adalah mudah untuk memanen ya. Karena tinggal dikuras kemudian diambil media-media untuk persembunyiannya, tinggal diserok, itu kan mudah ya untuk membersih atau untuk memanennya itu lebih mudah lah kalau untuk sistem air bersih ya. Kemudian untuk pemberian pakan, nah ini kalau belutnya sudah terbiasa makan pelet ya, itu otomatis lebih mudah dalam pemberian pakan tentunya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi untuk belut itu ternyata bisa dilatih ya, tergantung dari kebiasaannya. Kalau biasanya dikasih pakan alami, maka akan sulit untuk makan pelet. Tapi kalau pakan alaminya dihilangkan, kemudian pelan-pelan kita beri pelet ya, dari pasta kemudian pelet utuh. Nah, itu akan mempermudah nanti untuk pemberian pakannya.
Kemudian yang keempat, keuntungan budidaya belut itu adalah lebih mudah untuk mengontrol pertumbuhannya ya, karena terlihat beda di dalam lumpur ya. Kalau di dalam lumpur kan harus dibongkar dulu, baru nanti akan terlihat ukurannya gitu. Itu adalah beberapa keuntungan atau keunggulan budidaya belut tanpa lumpur. Nah, kita akan coba bahas kekurangannya ya, karena setiap inovasi itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, setahu saya di sini untuk kekurangannya yang pernah saya alami itu belut cenderung susah beradaptasi ya, karena mungkin biasanya dia berlindung di balik lumpur. Nah, ketika lumpurnya tidak ada, itu biasanya posisi si belut nih banyak yang stres ya. Apalagi kalau tidak ada mesin sirkulasi atau aerator, nah itu banyak sekali ya kejadian bibit belutnya yang mati. Jadi saran saya di sini bagi rekan-rekan yang mau budidaya dengan sistem air bersih itu harus hidup ya sirkulasinya. Kemudian ketinggian air juga itu harus diukur, jangan terlalu tinggi ya, disesuaikan antara 25 sampai 30 cm. Nah, untuk kekurangan yang kedua, nah di sini kan hanya untuk pembesaran saja ya. Jadi tidak bisa untuk budidaya atau untuk pemijahan. Jadi kekurangannya itu. Kemudian yang ketiga, budidaya belut tanpa lumpur, kekurangannya adalah kalau media untuk persembunyiannya terbuat dari plastik. Nah, itu kalau jarang dibersihkan biasanya akan tumbuh jamur ya, bau biasanya. Karena apalagi kalau udah pakai pelet seperti ini, itu biasanya keluar aroma baunya ya. Jadi solusinya sering dibersihkan. Jadi dikuras airnya, kemudian disiram pakai air bersih untuk membersihkan lendir-lendir yang menempel di media persembunyian si belut. Nah, itu adalah beberapa faktor ya, keunggulan dan kekurangan dari media budidaya belut tanpa lumpur. Jadi untuk langkah lanjutnya ya rekan-rekan bisa coba ya nanti dengan referensi-referensi yang lain. Mudah-mudahan ada sumber ilmu tambahan yang mendukung, yang mensupport ya, sehingga nanti untuk potensi budidaya belut di Indonesia itu bisa berkembang ya. Karena kalau kita lihat dari pendapatannya atau dari progresnya itu sangat menjanjikan ya untuk budidaya belut. Selain masih jarang yang membudidayakan, kemudian dari nilai segi ekonomisnya juga cukup bagus ya, karena nilai jualnya ini lebih mahal ketimbang ikan mas, mujair ataupun ikan lele. Oke, itu aja pembahasan di video kali ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya tentang pembahasan budidaya belut tanpa lumpur. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.